Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali kita belajar bersama Bapak Pak Jojo tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Yang kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar ada beberapa jenis perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama itu jenis perkembangbiakan pada hewan itu dibagi dua. Ada secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Yang secara generatif sama seperti pada tumbuhan juga secara kawin dan vegetatif secara tak kawin. Yang secara generatif pada hewan dibagi tiga, yaitu ada bertelur atau dalam istilahnya ovipar, kemudian beranak, istilah lainnya vivipar, dan yang ketiga itu bertelur dan beranak atau ovovivipar. Nah, kita akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama bertelur dulu, ovipar. Itu yaitu pada generatif itu ada ovipar yang pertama dari tiga tadi. Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Cirinya yang bertelur itu tidak mempunyai daun telinga, kemudian tidak menyusui anaknya, biasanya bukan golongan mamalia, mamalia itu menyusui dan melahirkan, kemudian tidak mempunyai kelenjar susu, karena tidak menyusui, kemudian biasanya banyaknya unggas atau burung, kemudian induknya mengerami telur. Contoh hewan ovipar, kamu bisa lihat sendiri pada gambar, ada burung, ada buaya, kemudian ada katak, ikan, kemudian belalang, platypus, kemudian ada ular kobra, dan ada juga kuda laut. Nah ini bertelur semua ya. Kamu juga mengenal ada yang namanya telur ayam. Nah, berarti ayam juga bertelur ya. Kemudian yang beranak atau vivipar itu dengan melahirkan atau beranak. Pada umumnya perkembangbiakan jenis ini terjadi pada hewan mamalia atau hewan menyusui. Itu melahirkan dan menyusui ya, mamalia itu. Ini terjadi akibat pembuahan pada sel jantan terhadap sel betina atau sel telur. Ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah beranak. Atau beranak adalah menyusui anaknya, kemudian termasuk hewan mamalia, itu menyusui, mempunyai daun telinga, kemudian tubuhnya ditutupi bulu atau rambut, lalu induknya mengandung keturunannya selama beberapa waktu, kemudian mempunyai kelenjar susu. Nah, perlu diketahui bahwa manusia juga berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, contoh hewannya seperti ada pada gambar. Kamu bisa melihat sendiri ya. Ada kelelawar, ada tikus, ada kera. Kera itu punya daun telinga juga. Ada tupai, dan ada anjing laut, dan ada tarsius. Berikutnya ovovivipar, gabungan dari bertelur dan melahirkan. Nah, embrio berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, di dalam tubuh baru induknya melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Tetapi secara fisik hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Contoh ovipar adalah ada pada gambarnya. Ada kadal, ada ular sanca ya, ikan pari juga ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Dan ada hiu,
ular piton, lalu ular boa. Kemudian yang kedua itu pada perkembangbiakan hewan itu secara vegetatif. Ada 3 pada vegetatif, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan yang terakhir tunas. Nah, ini yang membelah diri itu dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian dia juga akan begitu seterusnya. Yang tadinya membelah diri jadi 2, kemudian dalam waktu berikutnya akan sama besar, membesar, lalu akan membelah lagi. Akan cepat sekali ini ya. Biasanya terjadi pada hewan bersel satu karena memiliki inti sel. Contohnya pada amuba ya, di gambar ini. Kemudian fragmentasi adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Kemudian potongan ini akan menjadi potongan hewan baru. Contohnya ada pada cacing planaria. Lalu tunas berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada induknya. Contohnya pada Porifera atau spon, hidra, anemon laut. Bisa kamu lihat ya. Dan ini terjadi pada hewan-hewan air. Demikian dari Bapak ya, semoga memahami dan mengerti. Sampai bertemu lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri kalian masing-masing di rumah ya. Oke, selamat pagi.